Ya, kita kembali lagi ke channel Ngobrol Ala Ali, di mana di channel ini kita akan ngobrol apapun sampai dilarang. Oke, jadi kali ini aku mau memberitakan kabar dari Laurie Whitwell, yaitu jurnalis dari The Athletic ya. Jadi dia banyak melaporkan hal-hal terkait dengan kedatangan dari orang-orang dari Ineos ini ke Manchester United. Langsung aja aku artikan seperti biasa. Jadi dikatakan di sini bahwa Manchester United Departemen sepak bola dari Manchester United itu sekarang seperti sedang berdengung ya, atau sedang uh, bergerak, bersuara itu sejak kedatangan dari Sir Dave Brailsford. Dia dan Sir Jim Ratcliffe, kedatangannya dan juga kedatangan dari Sir Jim Ratcliffe itu membuat para staf yang bekerja di dalamnya itu mengatakan sebelumnya tidak ada orang seperti ini yang bekerja di Manchester United, yang berada di hierarki manajemen dari Manchester United. Wow, tidak ada orang seperti Sir Jim Ratcliffe maupun Sir Dave Brailsford yang bekerja mungkin segercep mereka, mungkin sevokal mereka itu di hierarki manajemen dari Manchester United. Oke, aku lanjutkan. Kemudian Laurie Whitwell juga mengatakan bahwa tugas berikutnya untuk Sir Dave Brailsford adalah untuk mencari direktur olahraga maupun kepala rekrutmen yang akan berada di bawah Omar Berada. Oke. Lebih lanjut, Laurie Whitwell juga mengatakan bahwa Ineos tidak ada pemikiran untuk writing off the season. Itu kayak udah lepas aja musim ini, nanti kita ngurus musim depan aja. Nggak ada, Ineos tidak ada berpikiran seperti itu. Jadi bahwa Sir Jim Ratcliffe dan timnya itu mau sebisa mungkin, seberusaha mungkin membuat Manchester United bisa lolos ke Liga Champion. Karena dengan dengan dana, dengan prestis yang didapatkan dari UCL ini, itu bisa meningkatkan kepercayaan diri dan juga bisa melepaskan Manchester United dari financial fair play, dari kalkulasi financial fair play, ya kan? Tapi masalahnya adalah karena financial fair play ini pula, jadi akan sangat susah bagi Manchester United untuk merekrut siapapun di bulan Januari ini. Dan juga bisa jadi bahkan opsi peminjaman pun itu tidak bisa dilakukan oleh Manchester United karena kebijakan yang sangat sulit karena financial fair play ini. Karena itu kabar terbaru sebetulnya yang aku baca yang sudah official adalah salah satu kiper dari Manchester United yaitu Radek Vitek itu sekarang sudah dipinjamkan ke Accrington Stanley. Ini aku yakin ini sebagai upaya dari, seperti yang aku udah bilang di video yang kemarin ya, bahwa peminjaman ini sebetulnya untuk mengurangi beban gaji, dan yang kedua untuk memberikan jam terbang. Oke, aku lanjutkan. Selanjutnya, Laurie Whitwell juga mengabarkan bahwa setelah peresmian dari Premier League dilakukan kepada Sir Jim Ratcliffe dan Ineos-nya, yang dimana kurang lebih sekitar bulan Januari, perwakilan dari Ineos akan berbicara secara umum di depan publik, termasuk masa depan dari Erik ten Hag. Wow, ini menarik ya. Bagaimana ini? Dan kabar ini kemudian ditutup dengan kabar bahwa Erik ten Hag itu menyukai Brian Brobby, tapi sementara itu Manchester United itu sedang memonitor keadaan Ivan Toney. Oke, ya. Jadi itu tadi kabarnya. Aku kasih komentar bahwa begini ya. Jadi teman-teman ngobrol semua pasti sudah tahu bahwa memang di hierarki manajemen Manchester United dari sepeninggal Sir Alex Ferguson dan masuknya Ed Woodward itu tidak begitu bagus ya, manajemen tidak begitu bagus, terutama itu dipengaruhi oleh CEO dari Manchester United waktu itu ya, waktu dari zamannya itu Ed Woodward dan juga zamannya Richard Arnold, di mana kedua orang ini kalau aku bilang tidak begitu paham tentang dunia sepak bola, apalagi ditambah Glazer ya, ditambah Glazer itu juga tidak begitu paham tentang dunia sepak bola. Makanya itu jadi tadi dikatakan bahwa sekarang
banyak hal di Manchester United sekarang sedang berdengung atau sedang bekerja semenjak kedatangan dari Sir David Brailsford dan Sir Jim Ratcliffe. Dan ini adalah hal yang sangat amat positif karena pada akhirnya sekarang kita memiliki memiliki CEO dan juga memiliki pemilik itu yang mengerti sepak bola. Kemudian tentang loan tentang loan tadi aku udah bahas bahwa memang Manchester United sekarang harus bekerja keras untuk sebisa mungkin mengoffload beberapa pemainnya, baik secara loan maupun dijual, karena memang sebetulnya Manchester United sangat butuh penyerang. Kalau aku bilang secara aku pribadi sih bahwa Manchester United sangat butuh penyerang. Kalau bisa dibilang bahwa lah ini Eric Maxim Choupo-Moting itu bukan striker premium, ya mau bagaimana lagi karena memang hampir nggak ada opsi untuk musim dingin ini. Dan juga sekarang transfer musim dingin yang akan ditutup dalam 7 hari ke depan kurang lebih. Nah itu sekarang membuat Manchester United sekarang harus segera memutuskan apakah mau loan atau bagaimana nih keputusannya ini. Penunjukan Eric Maxim Choupo-Moting kalau aku pribadi itu merasa bahwa itu adalah penunjukan yang cukup tepat karena selain dia sebagai sebagai figur senior yang mungkin sudah tidak membutuhkan ego apapun lagi. Jadi mungkin dia bisa sedikit banyak bisa memberikan pengajaran kepada Rasmus Højlund untuk menambah sisi ketajaman. Dan di sisi lain juga Eric Maxim Choupo-Moting juga aku rasa cocok untuk sebagai pelapis sementara dari Rasmus Højlund. Yang pasti Eric Maxim Choupo-Moting itu sangat penting untuk didatangkan karena apa? Karena dia itu tidak menghalangi pertumbuhan dari Rasmus Højlund. Jadi apakah nanti Eric Maxim Choupo-Moting jadi datang? Ya kita lihat saja, karena di video sebelumnya kan juga aku sudah mengabarkan bahwa ada masalah juga terkait dengan financial fair play. Selain itu juga Bayern Munchen sebetulnya masih membutuhkan dia sebagai pelapis. Meskipun sebetulnya kontrak Eric Maxim Choupo-Moting habis di bulan Juni ini atau di musim panas ini. Berikutnya terkait masa depan Ten Hag yang akan diberitahukan untuk bulan Februari ini. Kalau aku pribadi merasa bahwa jangan kita sedikit-sedikit Erik ten Hag out, keluarkan aja. Kita nggak bisa sedikit-sedikit seperti itu. Karena kalau misalnya kita sedikit-sedikit nyalain pelatih, berarti kita itu nggak belajar selama kurang lebih 10 tahun terakhir. Lebih dari 10 tahun terakhir. Kita bisa lihat bahwa kita sudah dilatih oleh David Moyes dan nama-nama besar seperti Louis van Gaal atau Jose Mourinho, tapi toh pada akhirnya Manchester United tidak begitu maju kan, perkembangan tidak begitu maju. Maka sebetulnya yang harus dibenahi itu sebetulnya adalah manajemen dulu. Harus dari atas dulu yang dibenahi dulu. Gitu. Mungkin nanti di video-video lain mungkin aku akan coba buat alasan kenapa Erik ten Hag masih stay gitu. Tapi ya untuk sekarang aku bisa jelaskan secara singkat aja bahwa Erik ten Hag masih stay karena salah satunya karena banyak pemain penting yang masih cedera, tapi sekarang sudah kembali. Nanti dilihat performa bagaimana setelah terutama Lisandro Martinez dan Casemiro kembali. Kemudian terkait dengan Ivan Toney dan Bryan Brobbey, mungkin nanti aku akan bikin ulasan perbandingan keduanya. Dan juga sebenarnya ada kabar tentang Callum Wilson juga dekati. Nanti mungkin aku akan bikin perbandingan dari ketiganya di video-video berikutnya di channel Ngobrol Ala Ali ini, di mana kita akan ngobrol apapun sampai dilarang. Oke, sementara itu dulu bagaimana menurut teman-teman ngobrol semua? Bagaimana? Setujukah Erik ten Hag stay? Dan apakah memang Sir David Brailsford ini menurut teman-teman sudah melakukan hal yang tepat? Bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa share, like, comment, dan subscribe. Dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye-bye. Thank you.